Halo teman-teman Addictivity, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Udah kita sama-sama tahu bahwa ada persoalan lagi di perihal hak cipta. Pokoknya kalian sudah tahu lah seperti apa beritanya dan segala macam. Tapi di sini saya pengen sedikit mengeluarkan pendapat soal itu. Karena setelah saya baca-baca bagaimana pro kontra yang terjadi, ada yang mendukung, ada yang enggak gitu. Dan itu membuat saya tidak nyaman gitu, maksudnya kok jadi begini gitu. Nah, bagi saya perdebatan ini sangat baik dan justru menurut saya ini menyehatkan ekosistem kita sebagai musisi. Berpuluh-puluh tahun akhirnya kita mau kritis dan serius untuk membicarakan perihal hak cipta, dan itu buat saya keren ya. Karena apapun itu memang harus kita bicarakan kalau memang ada hal yang menurut kita itu kurang benar atau tidak pada tempatnya gitu loh. Kalau dibilang ini terlambat, enggak dong. Tidak ada kata terlambat untuk satu hal yang baik, untuk perbaikan di industri musik Indonesia. Pertanyaannya begini, dulu perasaan nggak seperti ini gitu loh. Ada yang bertanya seperti itu, atau ada yang mengeluarkan pendapat seperti itu. Bagi saya itu pertanyaan yang bodoh gitu. Ya dulu sama sekarang nggak bisa kita samain gitu. Apapun itu nggak bisa kita samain. Eranya berbeda gitu loh. Kalau dulu, ambil contoh saya gitu ya. Saya menandatangani kontrak, saya nggak ngerti hukum, saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah saya gembira gitu, saya seneng, ya saya tanda tangan aja gitu. Dan kalau hari ini tiba-tiba saya baca sesuatu, saya mengerti tentang hak cipta, saya mengerti tentang bahasa kontrak dan segala macam, karena kita belajar dari waktu ke waktu, kita belajar gitu. Bagi saya hanya orang bodoh yang tidak mau belajar soal itu gitu. Gimana ya? Kita jelas tidak bisa samain itu. Era musik era tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an sampai hari ini 2025 itu berbeda sekali. Kita bisa sama-sama rasakan bagaimana perbedaannya gitu loh. Dan itu nggak perlu saya jelaskan gitu, bagaimana di tahun 70-an itu bikin lagunya seperti apa, bikin video klipnya seperti apa gitu, rekamannya seperti apa, itu beda sekali gitu loh. Begitupun juga dengan perangkat-perangkat atau alat-alat rekaman yang kita gunakan. Itu juga berubah gitu loh. Dari pita reel yang gede, terus saya ngalamin tuh pita DAT kecil kayak kaset gitu, warna hitam kalau nggak salah. Jadi kalau pitanya rusak, ya sudah kita gulung lagi gitu kan gitu. Terus kita sekarang pindah ke digital yang tidak menggunakan pita sama sekali. Nah itu perubahan. Jadi kita nggak bisa menolak yang namanya perubahan. Jadi kita juga tidak bisa bilang bahwa dulu kok nggak begini. Ya kalau kita mau stuck di masa lalu, harus berdiri tetap di masa lalu, ya kita nggak maju-maju jadinya. Intinya, waktu itu pasti terus akan bergerak gitu. Kita tidak bisa hindari itu, dan ya dulu kita masih muda, ya akhirnya akan tua. Kalau kita dulunya tidak ngerti apa-apa, kita bodoh akan sesuatu, ya jangan sampai kita juga bodoh hari ini. Oke, terus ada pertanyaan berikutnya. Ini akan membuat kita, para musisi, saling bermusuhan. Nggak juga sih. Kalau niatnya baik, cara berpikirnya baik, nggak ada kata permusuhan. Ini kan kita bicara sesuatu yang baik, masalah hak, gitu loh, masalah kewajiban. Justru menurut saya, kembali lagi saya mau bilang bahwa ini sangat-sangat menyehatkan ekosistem para seniman musik Indonesia. Berdebat itu perlu, gitu loh. Saling berdebat untuk menemukan atau mencari jalan yang baik itu sangat-sangat perlu gitu. Apalagi kalau kita berdebatnya dengan elegan. Kalau kita berdebat itu ya kita jangan mementingkan diri kita sendiri atau kelompok gitu. Ya kita berdebat karena untuk kemajuan bersama, untuk kepentingan kita bersama gitu. Hasilnya akan jadi baik. Setelah kita berdebat gitu, kayak panjang lebar tidak ketemu gitu, tidak dapat satu titik temu, atau bahasa Sundanya deadlock, mau tidak mau pada akhirnya kita bersandar ke yang namanya hukum gitu loh, karena kita punya undang-undang hak cipta kan gitu loh. Nah, kita bersandar sama itu. Nah, setelah kita berpengadilan gitu, menang atau kalah, kita harus terima itu dengan lapang dada. Nah, kalau kita nerima itu dengan lapang dada, berarti kita mau berjabat tangan lagi dong setelah pengadilan, walaupun kita kalah gitu. Berangkulan lagi. Sama halnya dengan pemain bola kan, kita kan suka bola nih, Indonesia lagi rame-ramenya bola gitu loh kan gitu.
kita lagi menuju Piala Dunia. Sama halnya main bola, setelah mereka bertanding gitu, adu body gitu kan, mungkin di lapangan juga sangat saling maki-memaki gitu dan berantem gitu, marah-marahan. Di ending, di saat peluit sudah dibunyikan, mereka kembali bersalaman dan berpelukan. Rasanya kalau itu kita lakukan, kata-kata kita akan bermusuhan. Itu tidak akan ada. Jadi teman-teman Addictivity, permasalahan hak cipta ini macam-macam gitu. Ada yang pencipta lagunya nggak masalah kalau lagunya dibawain, nggak masalah kalau nggak dimintai izin gitu. Ada yang meminta agar lagunya tidak dibawain oleh band atau solois tertentu gitu. Tapi dia tidak menuntut atau penciptanya tidak menuntut sejumlah uang gitu, walaupun lagunya sudah dibawakan oleh band atau solois tersebut gitu. Nah itu case-nya dari saya. Jadi setelah 13 tahun saya nggak menuntut apa-apa, saya cuma meminta agar mantan band saya dan siapapun yang ada di dalamnya untuk tidak membawakan lagu-lagu saya lagi gitu. Terus ada juga yang jika lagunya dibawakan harus izin dan meminta sejumlah royalti. Macam-macam gitu bentuk-bentuk cara membela hak-hak para pencipta gitu. Dan bagi saya itu semua, ini menurut saya itu semuanya ya sah-sah aja, benar-benar aja gitu. Nah kasus yang terakhir adalah yang sama-sama kita tahu hari ini, di mana penciptanya sudah menghubungi pengguna, terus juga berusaha untuk dimediasi oleh salah satu musisi besar Indonesia gitu, dan katanya sih tidak ada tanggapan. Cek bahasa Inggris nama Tediwaro. Tadi saya bilang bahwa intinya semua orang punya cara masing-masing, dan kalau kita berandai-andai, itu kan tuntutannya itu kan bukan tuntutan sih, hasil ketok palunya adalah 1,5 M untuk 3 show. Gimana ya? Kalau saya melakukan itu ke mantan band saya seperti apa? 13 tahun itu berapa show? Tapi tenang, saya tidak melakukan itu. Saya hanya meminta untuk teman-teman saya itu, masih temenan gak sih? Untuk tidak membawakan lagu saya lagi. Jadi saya tidak menuntut sepeser pun uang dari situ. Saya tidak menuntut dari 13 tahun itu, dari panggung A, B, C, D itu gitu. Karena ya kalau dituntut ya nggak tahu itu kayak apa jadinya gitu. Oke. Dan terakhir teman-teman Addictivity, setelah saya melihat, mendengar, membaca, dan mengalami sendiri masalah hak cipta ini, menurut saya sih ini terjadi karena tidak becusnya sistem bekerja selama bertahun-tahun. Gitu. Jadi ada lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk mengkolek. Gitu. Dan kan banyak keluhan tuh, beberapa pencipta bilang nggak ada report lah, atau dikasih cuman 120.000 lah royalti, gitu loh. Atau tidak worth it gitu apa yang kita terima, walaupun maksudnya kita sudah menunggu 6 bulan, gitu. Diterima cuman segini gitu, kayak gitu. Dan lembaganya banyak loh. Jadi tanpa kita sadari, sistem yang rusak ini juga merusak cara kita berpikir. Dia membuat kita menjadi lupa akan kewajiban dan lupa untuk menghargai hak orang lain. Yang pada akhirnya kita bisa lihat sekarang, ini sangat-sangat merugikan kita semua, para seniman musik Indonesia. Jadi teman-teman Addictivity, kesimpulan dari ini semua adalah masalah ini, satu, itu tidak merusak pertemanan kita. Kalau kita mau berpikir yang baik. Kalau kita mau melihat semua ini dari sudut pandang yang baik gitu loh. Kedua, bahwa kita nggak bisa selalu bicara masa lalu. Masa lalu ya masa lalu gitu. Hari ini ya hari ini. Semua orang pengen berubah menjadi baik. Semua orang pengen berubah dari tidak adil
menjadi adil. Dan terakhir, saya mau bilang ke teman-teman musisi seluruh Indonesia, kita jangan biarkan orang-orang atau oknum-oknum, siapapun itu, tertawa di balik kekisruhan yang ada hari ini. Mungkin hari ini mereka tertawa ngelihat kita terpecah gitu. Maka tunjukin bahwa kita juga mampu untuk bersatu, kita bisa sama-sama untuk memperbaiki sistem. Jadi intinya sistem yang harus kita perbaiki gitu loh. Dan jangan biarkan mereka menari-nari dan mengambil untung dari permasalahan ini. Oke, teman-teman Addictivity, sekian dulu konten dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya mau bilang, ini barusan aja kepikir sama saya. Kalau itu hakmu, pertahankan. Kalau itu bukan hakmu, jangan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.